Hehehe, Quadrenesian, kita bertemu kembali dan kali ini kita bersama dengan Kia The New Carnival. Ini adalah versi improvement daripada Kia Carnival yang diluncurkan dari tahun 2021. Dan sekarang tahun 2024 dia jadi improve ya, dia berubah luar dalam, depan belakang, dan kita juga ketambahan tipe baru. Tapi sekarang kita bahas dulu perubahan yang ada di bagian depan. Sebagai contohnya ini adalah bagian depannya. Tentu saja kita bisa melihat ya, sekarang meskipun kelihatannya tampakannya jadi lebih megah, lebih kokoh dan lebih besar, ini kap mesin aja kayak lebih tinggi gitu ya. Tapi ukuran mobil ini masih sama seperti sebelumnya. Sebelumnya itu dia panjangnya 5,15 meter dan lebarnya 0,05 meter dikurangi 2 meter. Jadi sekitar 1,995 meter. Jadi masih sama aja sebetulnya ukurannya. Cuma dengan desain barunya ini yang membuat dia tampak lebih gede, lebih kokoh, lebih gagah, lebih kelihatan kayak SUV gitu. American style. Apalagi sekarang lampunya sudah full menggunakan LED. Template lampunya berubah dari yang tadinya memanjang ke samping jadi menurun ke bawah. Ada fog lamp juga tentu saja dan juga sensor depan. Karena kenapa? Ini adalah mobil yang besar sekali. Anda akan sangat mengapresiasi keberadaan sensor depan. Dan ini adalah tipe yang baru, tipe yang berbeda dan tipe yang paling murah. 11 seater, tipe dynamic dengan harga 960 juta rupiah. Ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan tipe Premier yang tertinggi, tapi nggak begitu ngaruh. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan. Dan tentu saja, walaupun tipe terendah, dia sudah ada ADAS, Adaptive Cruise Control, ini radarnya ada di sini. Bahkan kalau yang di spek Malaysia ya, itu tipe terendahnya itu nggak ada ADAS, dan kita tipe terendahnya dapat ADAS. Ini benar-benar dermawan sekali Kia Indonesia ya. Dan tentu saja kalau kita lihat sampingnya, ini besar sekali. Ya, besar sekali tentu saja. Pintunya juga sudah elektrik tentu saja. Dan ini dah tampakannya yang panjangnya 5,15 meter ini. Bedanya apa sih dibandingkan dengan yang sebelumnya? Ada pelek. Tentu saja desain peleknya berubah ya. Dia jadi lebih banyak meliku-liku gitu ya. Two-tone juga desainnya. Ukurannya 235/60 R18. Ini ban yang juga cukup tebal dan juga cukup besar. Dia juga ada desain yang ala-ala claddingan SUV gitu, tapi ini warna body ya. Dan kita juga dapat spion yang besar sekali ini, juga lebar seperti mangkok. Jadi kalau misalnya ini jadiin mangkok mie ayam, nggak tahu porsi mie ayamnya seberapa banyak. Cuma untuk tipe dynamic kita tidak dapat kamera 360, nggak begitu ngaruh. Nggak masalah sih sebetulnya. Dan untuk bagian samping sisanya masih sama saja. Perubahan yang cukup drastis di eksterior ada di belakang. Nah, selain bagian depan, perubahan juga ada di bagian belakang dan ini salah satu yang cukup signifikan. Nah, dulu lampu sennya Kia Carnival itu ditaruhnya di bawah sini. Jadi dia kayak manjang gitu dan ada lampu sen bohlam di sini. Tapi sekarang sudah tidak. Dia lampu sennya ada di sini dan sudah LED. Lampunya juga jadi berubah ya. Yang tadinya memanjang gitu, terus ada logo Kia di sininya, logo Kianya turun ke bawah. Otomatis ada bagian yang rata di sini, ini nurunin lokasi plat nomornya jadi agak lebih turun dikit. Perubahannya tidak sampai di situ saja, kita dapat kamera lagi di sini. Jadi selain kamera yang ada di sini, ada juga kamera di sini. Kamera ini buat apa sih? Kamera ini adalah untuk di spion tengah. Jadi spion tengahnya bisa berfungsi untuk layar monitor juga, yang ada menampilkan citra gambar dari belakang sini. Jadinya gambar di belakang itu lebih bagus dan lebih akan membantu Anda. Misalnya kalau lagi malam gitu ya. Bagasi tentu saja sudah elektrik. Sama seperti sebelumnya. Tapi karena ini adalah varian 11 seater, jadi kita mendapatkan bangku baris keempat di bagian sini. Kita kalau mau makainya cukup ditarik saja dan praktis, bangku baris keempat bisa langsung digunakan. Cuma misalnya seberapa sering orang akan menggunakan bangku baris keempat ini. Jadi kalau misalnya lagi tidak diperlukan, kita bisa tarik dan melipatnya rata lantai. Sehingga kita akan bisa langsung duduk di sini dan menikmati keleluasaan bagasinya. Ini bahkan bisa naruh barang yang cukup banyak sih sebetulnya di dalam sini. Maka ini adalah salah satu MPV yang menurut saya sangat amat memadai dari segi fitur dan juga kapabilitas. Karena
Ini layaknya sebuah MPV 8 seater, tapi bagasi besar. Tapi kalau misalnya lagi nggak bawa bagasi, bisa jadi MPV 11 seater. Dan seat beltnya pun ada kok. Niat ini makanya. Dan tentu saja setelah itu, kita akan langsung ke intisari daripada mobil ini, yakni mesinnya. Kemudian untuk mesinnya, nah kita akan lihat dulu mesinnya. Tentu saja membukanya cukup mudah ya. Dia sudah ada hidrolik soalnya. Kap mesinnya cukup tebal dan juga ada peredam. Dan mesinnya sama aja. Ya betul sekali mesinnya sama aja. Tapi nggak apa-apa karena mesin ini sudah sangat bagus. Ini adalah mesin diesel 2200 cc Smart Stream. Mesin diesel terbarunya dari produk Hyundai Group yang digunakan di Kia dan Hyundai. Kalau di Indonesia yang menggunakan mesin ini adalah si Carnival ini dan juga si Santa Fe terbaru yang sebentar lagi akan discontinue karena akan digantikan dengan yang hybrid. Nah, mobil ini sendiri itu sebetulnya belum ada rencana untuk diganti ke versi mesin hybrid. Dan saya sangat bersyukur karena kenapa? Mesin ini udah bagus banget. Dia 2200 cc itu punya tenaga 194 PS dan torsi 441 Nm. Mesin ini sendiri dia menggunakan timing chain, bukan timing belt. Karena di generasi sebelumnya, mesin ini masih pakai timing belt. Jadi sekarang di-improve balik ke pakai timing chain, malah untuk meningkatkan reliability. Tenaga sebesar itu disalurkan ke dua roda depan dengan menggunakan transmisi 8 speed konvensional. Dan itu harus kita apresiasi. Karena transmisi konvensional, itu reliability-nya jelas jauh lebih bagus daripada dual clutch ataupun CVT. Nah, Quatrenesian, kali ini kita akan langsung masuk ke interiornya. Kita akan lihat perbedaannya. Cuma kita baru saja dapat kuncinya dan kunci ini agak sedikit berbeda sekarang. Dia bahannya jadi lebih halus, dipegang gitu dibandingkan dengan sebelumnya yang agak lebih kasar finishingnya. Tombol-tombol tetap di samping, tapi ya udah. Ini tombol kunci Smart Key, mau butuh apa lagi sih? Oh, dia bisa remote start stop juga tentu saja. Kita kantongin aja dan langsung masuk ke dalamnya. Kita sudah berada di dalam interior daripada the new Kia Carnival. Karena kuncinya sudah kita kantongin, kita bisa langsung menyalakan ada apa aja sih di dalam mobil ini. Jadi intinya, mobil ini sudah menggunakan sistem infotainment terbaru Kia yang jauh lebih terpadu, lebih canggih, dan adiluhung. Misalnya ya, layar yang melengkung ini terdiri atas dua layar, ini derivatif daripada yang ada di Kia EV6. Teknologi terbaru Kia. Jadi mobil ini berteknologi tinggi. Kita juga mendapatkan sistem yang lebih intuitif di sini ya untuk misalnya kita kalau mau ke map segala macam itu segalanya jadi lebih terintegrasi di sini gitu. Dan kita juga dapat wireless charging untuk gear selectornya. Tentu saja masih model putaran di sini, putaran digital yang sangat mewah, ada kristalnya begini. Electric parking brake dengan auto hold. Dan bangku ini, dia bisa didinginkan dan dihangatkan. Kita juga ada sensor parkir dan juga kamera parkir. Sisanya, perubahan-perubahan di mobil ini juga ada di sini. Kita juga ketambahan slot-slot baru untuk pengecasan gadget Anda. Jadi selain wireless charging, USB Type-C juga ada juga di sini. Dan kita juga dapat slot 12 volt. Dan ini dia yang saya bilang tadi, kalau misalnya kamera yang ada di bagasi, itu dia akan menghadap ke sini. Nah ini kenapa bentuknya seperti ini? Karena kameranya di belakang itu bagasinya lagi kebuka. Jadi dia ngadep ke atap mall ini, menyebabkan tampakannya jadi ke atap mall. Tapi kalau misalnya kita tutup bagasinya, nah maka dia akan langsung menghadap ke belakang. Dan kemudian sisanya interiornya tidak begitu banyak berubah. Layout di sini berubah sedikit jadi lebih rapih dan lebih mewah. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mobil ini juga masih memberikan kesan yang nyaman, homey gitu ya. Ini juga lebar-lebar, cup holdernya banyak. Di sini aja ada 1, 2, 3, 4. Di pintu juga ada gitu ya. Benar-benar mobil keluarga yang sangat capable, berkapabilitas tinggi dan juga fiturnya tentu saja banyak. Kita juga dapat adaptive cruise control di sini, pedal shift, lampu auto, lalu juga wipernya juga sudah auto.
Setirnya juga sudah tilt dan teleskopiknya juga cukup jauh gitu ya. Jadi misalnya Anda yang berbadan kecil tidak perlu memasalahkan kalau harus naik mobil yang sangat besar ini. Dan sebagai sebuah MPV tentu saja salah satu mahakaryanya adalah kapabilitas dia untuk duduk di belakang. Jadi kita akan langsung duduk di belakang. Oke, kita duduk dulu. Sekarang kita langsung duduk di belakang. Dan karena dia sudah ada memori, makanya jok di depan ini dia akan maju ke posisi depan kalau misalnya nggak ada orang. Nah, duduk di belakang ini cukup luas sebetulnya. Tapi karena ada beberapa jok lagi di belakang, jadi kita bisa mengatur legroom di sini. Misalnya kita mau berbaik hati untuk orang yang di belakang, kita kompromi sedikit, kita majuin joknya. Tapi ini juga masih lumayan lah ya. Nah, kita coba mundurin ke sini. Jok tengah ini juga bisa kita fungsikan sebagai tempat penyimpanan dan cup holder. Tapi ini juga bisa kita jadiin lorong untuk menuju ke belakang. Jadi kapabilitas mobil ini memang cukup bagus. Kita juga dapat slot 12 volt di sini. Kita ada slot USB-C di sini dan di sini. Jadi kalau misalnya mau ngecas di mobil ini tuh nggak perlu berebut. Paling kalau kabelnya cuma satu, nah itu jadi problem. Kemudian salah satu hal yang cukup adiluhung yang bisa kita temukan di mobil ini adalah sorry. Oke, cut. Salah satu adiluhung aja ditutupin ntar. Iya. Ya. 3, 2, 1, action. Kemudian salah satu hal yang paling adiluhung yang bisa saya temukan di Kia Carnival ini adalah sunroof baris keduanya bisa dibuka memang. Tapi sunroof baris depannya juga bisa dibuka sama seperti sebelumnya. Jadi mobil ini sunroofnya depan belakang bisa dibuka ya. Nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang yang kacanya cuma sebagian kaca mati atau cuma kaca manual. Apalagi salah satu mobil mewah yang kita tahu ya, sunroofnya malah jadi kaca mati, itu sayang sekali. Di mobil ini tidak. Dan ini adalah salah satu fitur yang saya sangat banggakan dari si Kia Carnival ini. Kalau misalnya ada mobil lain selain Kia Carnival di Indonesia yang depan belakang bisa dibuka full, tolong kasih tahu saya, karena saya juga pengen tahu. Karena sejauh yang saya tahu, cuma dia yang bisa. Kemudian AC-nya, tentu saja dia juga ada AC di belakang, bisa auto di belakang sini. Jadi mobil ini triple zone, kiri, kanan, depan, dan di belakang. Bisa diatur temperatur, auto, dan lainnya. Dan sisanya, ya mobil ini juga cukup aman, airbagnya ada 8. Sekarang kita ketambahan central airbag yang ada di bagian tengah sini. Dari yang sebelumnya 7 airbag jadi 8 airbag untuk di tipe improvement ini. Dan selanjutnya karena kita sudah majuin jok ini, kita akan langsung duduk di tengah ya. Atau belakang sih lebih tepatnya. Kalau kita nggak ngitung jok baris ke-4 ya. Jadi dengan memundurkan jok ini, dia memang bisa lebih luas, tapi jadinya ruang kaki di sini jadi agak kurang. Cuma kalau kita majuin dikit, kita bisa mendapatkan jok yang ya cukup lumayan lah duduk di sini. Untuk saya yang tingginya 181, ini masih belum mentok sebetulnya. Rambut saya aja juga nggak begitu kena sebetulnya. Kita juga dapat lampu kabin di sini ya, ventilasi AC, dan juga jendela. Nah, jendelanya ini kita dapat Cree privacy. Jadi bahkan jendela yang nggak begitu gede ini, dia ada Cree privacy-nya untuk menjaga privasi Anda. Sisanya kita juga dapat cup holder dan juga slot USB-C, jadi bisa buat ngecas. Sisanya gitu aja sih. Hampir perubahan-perubahannya itu memang cukup memadai, tapi nggak begitu signifikan dibanding dengan yang sebelumnya. Sisanya masih sama, nggak ada yang dikurang-kurangin, dan ini menurut saya sangat bagus sekali. Nah, Quatrenesian kita sudah lihat bahwasanya mobil ini, si Carnival facelift ini, perubahannya memang cukup signifikan. Dan sekarang dia ditawarkan dengan 3 tipe. Seperti tipe yang kita lihat ini adalah Dynamic 11-seater, tipe terbawahnya, dengan harga 960 juta. Sementara untuk yang Premier 11-seater, itu bedanya cuma di kamera 360 dan juga head unit dengan speaker Bose, itu harganya 980 juta. Sedangkan kalau yang tipe
7-seater Premier itu harganya di sekitar 1 miliaran lebih lah gitu. Nah, ini aja sudah memberikan value for money yang sangat baik. Walaupun kalau saya prefer tipe Premier 11-seater. Karena dia sudah ada kamera 360. Percayalah, punya 4 kamera di mobil sebesar ini itu akan sangat membantu. Sisanya, ya menurut saya ini adalah MPV Dieselmatic yang paling terbaik yang pernah dijual di Indonesia sejak Republik ini berdiri. Serius, kalau nggak percaya, cobain aja. Mobil ini keren memang. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum. Komentar seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!